Selamat malam Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kita kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam malam puji dan doa pada hari ini. Dan kita juga boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai malam puji doa kita pada hari ini dengan membacakan Mazmur dari Mazmur 86 ayat 12 sampai 13. Mazmur 86 ayat 12 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikian pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Kita begitu bersyukur karena kita punya Allah yang begitu besar. Ia begitu perkasa, Ia begitu hebat, dan Ia begitu luar biasa. Sehingga kita boleh dilepaskan dari belenggu dosa. Dan kita juga boleh dilepaskan dari maut. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikku, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah karena Engkau begitu besar, begitu perkasa, begitu kuat dan hebat, sehingga kabut dosa, kebimbangan kami pun bisa lenyap. Dan kami boleh beroleh hidup yang kekal hanya karena Engkau. Dan ya Bapa, sebentar kami hendak melanjutkan persekutuan malam puji doa kami pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami, kiranya juga Engkau memberkati Pendeta Santoni yang akan membawakan firman, agar apa yang disampaikan semua seturut dengan kehendak-Mu. Dan kiranya juga Engkau menyertai kami, agar kami pun dimampukan untuk menghayati setiap kata-kata di dalam lagu, setiap kata-kata di dalam firman, agar kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan, dan agar kami juga boleh hidup di dalam jalan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Dan mari kita juga membuka hati kita untuk senantiasa dibarui, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menyanyikan lagu firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Jemaat sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar, menguatkan iman kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Firman Tuhan tegas mengatakan kepada kita, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada kaum terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil. Ini adalah kata-kata Rasul Paulus. Kita akan membahasnya di tengah-tengah bulan misi, di malam puji dan doa pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aku berhutang dipakai kata opiletes, artinya kewajiban. Kewajiban yang harus dibayar, seolah-olah saya berhutang begitu besar dan hutang itu tidak bisa dibuang, tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dilupakan dan harus diselesaikan sampai tuntas, tapi tidak pernah tuntas. Itulah hutang yang dimaksud di dalam bacaan kita pada malam hari ini. Apa hutang Paulus? Hutang Paulus adalah hutang di mana dia telah mengalami pengalaman hidup yang baru. Dia berhutang bahwa hidup yang lama, hidup masa lalunya telah diselamatkan dan dimerdekakan. Dia tidak lagi menjadi budak dosa, tapi dia telah diselamatkan oleh Tuhan. Dia telah meninggalkan masa lalunya dan mengalami masa yang baru, kehidupan yang baru. Dia mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah berarti kebebasan untuk kembali kepada dosa atau berbuat sesuatu menurut keinginan diri sendiri. Jadi Paulus mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang berhutang kepada banyak orang lain, terutama hutang keselamatan, dan juga ingin dia membayar hutang melalui tugas mengabarkan Injil. Itu sebabnya apa yang dilakukan Paulus sebagai orang berhutang. Yang dilakukan Paulus adalah menghambakan diri dan menanggung beban hutang untuk melunasi hutang itu. Dia harus melunasi hutang yang dia telah terima. Sehingga dia meletakkan sebagai orang yang terbelenggu dalam Injil. Dan dia merasa tidak tenang, dia merasa merasa tidak lega jika dirinya tidak memberitakan Injil kepada banyak orang. Itulah Paulus. Ia merasa berhutang. Hutangnya adalah kewajiban yang harus dia bayar, mungkin gak pernah lunas. Tapi dia meyakini dia harus melakukan tugas panggilan itu karena tidak melegakan hatinya. Itu sebabnya Injil harus diwartakan. Injil harus diberitakan. Apa yang terjadi jika tidak memberitakan Injil? Mungkin sebagai orang percaya kita mengatakan, ya yang penting saya percaya kepada Tuhan. Tapi apa yang dikatakan dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 16? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus ingin selalu membayar hutang dengan memberitakan Injil. Dan dia berkata dalam bacaan kita 1 Korintus 9 ayat 16, hutang itu harus dibayar. Karena dia akan celaka jika tidak memberitakan Injil. Celaka karena kita tidak bayar hutang. Apa artinya celaka? Celaka artinya tidak dipilih lagi, ditolak.
ada tapi dianggap tidak ada, tidak berguna, dibuang, tidak terpakai lagi, tidak berhasil karena tanpa tujuan, ditenggelamkan, tidak bertahan, tidak ada sesuatu yang dipertahankan, dimuntahkan. Jadi Paulus mengingatkan kita, aku berhutang, itu sebabnya jangan tenang-tenang. Kita diajak untuk membayar hutang itu, untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Malam ini Minggu di bulan-bulan misi, kita kembali diingatkan. Kita sudah berhutang keselamatan dari Tuhan. Kita sudah dibebaskan dan diselamatkan. Kita tidak bisa tenang-tenang saja. Kita tidak bisa hanya angkat kaki saja. Tapi kita diajak untuk melangkah, memberitakan Injil. 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita. Maka kita wajib memberikan hidup kita buat orang lain. Darahnya sudah dikorbankan buat kita. Sebab kita juga harus memberikan yang terbaik buat orang lain. Kita juga harus memberitakan Tuhan kepada dunia ini. Dengan memberikan yang terbaik. Kristus memberikan nyawanya. Nyawa sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang terbaik. Yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Dan itu sudah diberikan Tuhan buat kita. Memberitakan Injil mungkin tidak perlu kita pergi ke pedalaman. Tapi kita diajak memberikan yang terbaik. Yang berharga. Untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak orang membutuhkan kasih sayang. Ada banyak orang membutuhkan kasih Tuhan. Injil adalah kabar baik tentang kasih Tuhan. Itu yang harus kita bawa di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah keluarga besar kita. Di tengah-tengah dunia gereja kita. Di tengah-tengah dunia bangsa kita. Di tengah-tengah dunia ini. Dan kepada siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Mari Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa bayar hutang kita sampai kita menutup mata. Kita hanya mencicil hutang itu dengan memberitakan Injil Tuhan, berita keselamatan, sukacita itu kepada dunia ini, membawa shalom Allah kepada dunia di mana Tuhan menempatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk kami memberitakan Injil Tuhan. Kau sudah selamatkan kami, Kau sudah membebaskan kami. Memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Menuntut kami untuk berbagi kasih. Untuk memberitakan Injil Tuhan. Melalui seluruh apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Baik seluruh tubuh kami. Seluruh anugerah Tuhan. Seluruh berkat Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang memberitakan Injil, yang mencerminkan Tuhan, yang membawa Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur karena Allah yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, dari hukuman maut. Oleh karena itu, marilah kita menyerahkan diri kita untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan, mencerminkan kehidupan yang serupa dengan Kristus di dalam apapun yang kita lakukan di kehidupan kita.
Mari kita menyanyikan lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Kita akan mengakhiri persekutuan kita dan kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan dan perlindungan dalam seluruh tugas panggilanmu mewartakan Injil Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, persekutuan malam puji dan doa kita pada hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.